Jetin nggak punya peda. Mana Bu? Iya. Beliin peda ya. Iya, nanti kalau ibu udah punya uang ya. Beneran Bu? Iya. Beneran? Bener janji ya Bu ya? Iya. Oke. Bu, Iya, nak. tidur adik Bu. Iya. Loh, kamu kok di sini? Bukannya seharusnya kamu sekolah ya? Malu aku Bu mau sekolah. Loh, kenapa harus malu sekolah? Ibu kan tahu, aku belum bayar uang sekolah 3 bulan. Malu aku sama teman-teman. Apa aku nggak usah sekolah lagi aja ya Bu ya? Bantu ibu cari uang. Jangan, nak. Kamu gak usah bantu ibu. Emang ibu lagi nggak punya uang sekarang. Tapi ibu janji, begitu ibu dapat gajian, pasti ibu bayar uang sekolahmu. Kamu yang sabar ya, nak. Kamu udah makan belum? Belum Bu. Ya udah, kamu makan dulu sana. Ntar kamu sakit lagi. Iya, aku makan dulu ya Bu. Iya. Pak, bangun kamu, Pak. Cari kerja tuh ke sana, jangan tidur aja kerjamu. Kamu gak kasihan apa? Anak kita siswa itu, Pak, udah 3 bulan gak bayar sekolah. Dia tuh sampai malu ke sekolah. Sudah, kamu itu diam. Cari kerja zaman sekarang itu gak gampang. Apalagi pendidikan bapak ini rendah. Kemarin juga sudah usaha. Sudah, kamu urusin anakmu di rumah. Saya mau keluar. Loh, kamu mau kemana, Pak? Katanya disuruh cari kerja. Sudah, kamu di sini saja. Di rumah, ngurusin anakmu 3 itu. Pak, tunggu, Pak. Bi, tolong buka pintunya ya. Iya, Nya. Bu Jundanya masuk, Bu. Iya, makasih. Di Bunda, sini. Ya Dari ampun. mana? Iya, dari apotek. Ya ampun, lama nggak ketemu ya. Sekarang udah punya momongan. Iya, gimana kabarnya? Baik. Aduh, lucu banget. Siapa namanya? Erlangga. Erlangga. Ih, ada oleh-oleh buat si Erlangga. Ya ampun, repot banget sih, Jeng. Nggak repot kok. Jeng, emang kamu nggak pengen nambah momongan lagi? Lagi? Lagi. Ya ampun, Jeng. Ini aja udah kewalahan. Aku kan nggak mau anakku diurus orang lain. Aku kan tahu sendiri sih, kantorku tuh kerjaannya ya ampun ribet banget. Tapi pengen sih nambah lagi. Tapi ntar deh. Dia sekolah dulu aja. Ya, kemana aja sih kamu mikir ya? Sekarang kan ada KB. Kenapa coba kamu nggak ikutan KB? KB itu bukannya buat yang harus sambil rambut itu ya, Bu? Terus kamu ini nggak sopan. Iya, Udah, nggak apa-apa. Barangkali si Bibi juga pingin ikutan KB. Gimana? Kamu tahu nggak KB? KB, ya tahu lah Jeng. Foto efek sampingnya itu loh, katanya bisa bikin jerawatan sama badan melar. Aku kan nggak mau kayak gitu. Aduh Jeng, itu kan cuma mitos. Lagi pula, kalau kamu pakai KB, bukan berarti kamu nggak bisa hamil lagi kok. KB itu bisa digunakan untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, dan juga mengakhiri masa kesuburan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu macam-macam kontrasepsi. Kontrasepsi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu kontrasepsi sederhana, kontrasepsi permanen, dan kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi sederhana bisa dilakukan secara alami ataupun menggunakan alat. Untuk yang alami, bisa dilakukan dengan cara kalender, pengukuran suhu tubuh, dan senggama terputus. Sedangkan yang menggunakan alat bisa digunakan kondom. Cara kalender digunakan untuk mengetahui masa kesuburan kita. Hari pertama menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus. Pada hari ke-14 hingga hari ke-21 adalah masa subur wanita. Jadi hindari berhubungan pada hari-hari tersebut agar tidak terjadi kehamilan. Kekurangan dari metode ini tidak cocok untuk wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur. Cara pengukuran suhu tubuh.
Dilakukan dengan cara memeriksa suhu tubuh untuk memprediksi kesuburan wanita. Masa kesuburan ini diawali dengan menurunnya suhu tubuh, kemudian mengalami kenaikan secara tajam. Metode ini efektif nggak? Metode ini kurang efektif karena membutuhkan kesabaran, keuletan, dan kurang praktis. Cara yang selanjutnya adalah cara senggama terputus. Dilakukan dengan cara pengeluaran penis dari vagina saat hampir ejakulasi, sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Kontrasepsi selanjutnya adalah kondom. Digunakan pada penis yang sedang ereksi sebelum adanya kontak dengan vagina atau sebelum bersegama. Kondom terbuat dari karet, jadi kita harus perhatikan bahan baku dari kondom tersebut, karena beberapa orang ada yang alergi dengan karet kondom. Kondom yang telah dipakai tidak boleh dipakai lagi, dan dirusak dulu sebelum dibuang agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sekarang, aku jelaskan tentang kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi non-permanen terdiri dari pil, AKDR, AKBK, dan suntik. Maksudnya AKDR, AKBK itu apa, Bu? AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai spiral. Oh, kalau spiral sih aku tahu. Kontrasepsi ini terbuat dari plastik halus berbentuk spiral yang dipasang di dalam rahim dengan memakai alat khusus oleh dokter atau bidan yang sudah terlatih. Kita hanya perlu sekali dalam setahun untuk datang ke dokter atau bidan untuk kontrol. Pemasangan spiral harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Spiral ini dapat dipasang segera setelah melahirkan, setelah plasenta keluar. Atau kapan saja bisa dipasang, tidak harus sedang haid asalkan kita tidak sedang hamil. Itu bisa dipakai seumur hidup ya, Bu? Tergantung dari kualitas spiralnya. Antara 3-10 tahun harus diganti dengan yang baru. Kontrasepsi yang selanjutnya adalah AKBK. AKBK adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa dikenal dengan implan. Kontrasepsi ini dipasang di bawah kulit dengan bantuan dokter atau bidan. Satu set implan biasanya terdiri dari 2 buah implan berisi hormon. Bekerja dengan cara menghambat bertemunya sperma dengan ovum. Untuk pemakaiannya, setelah melahirkan apabila tidak menyusui, maka bisa segera dimulai setelah persalinan. Kalau AKBK efektif berapa lama ya, Bu? Sama saja dengan AKDR, tergantung dari kualitasnya. Antara 1-5 tahun sekali harus diganti dengan yang baru. Ingat ya, untuk AKDR dan AKBK harus diperhatikan waktu kadaluarsanya, karena AKDK dan AKDR yang sudah melampaui masa kadaluarsanya ada di dalam tubuh bisa berbahaya bagi alat reproduksi wanita. Kontrasepsi suntik dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh oleh dokter dan bidan yang terlatih. Terdapat 2 jenis kontrasepsi suntik, yaitu suntik 1 bulanan dan suntik 3 bulanan. Untuk pemakaiannya dapat mulai digunakan pada 7 hari pertama masa haid dan pengguna masih mengeluarkan darah. Atau bila tidak menyusui setelah melahirkan, segera atau kapan saja dalam jangka 6 minggu setelah melahirkan bisa digunakan. Kontrasepsi ini cukup banyak diminati karena penggunaannya yang praktis. Kontrasepsi selanjutnya adalah pil. Kontrasepsi ini merupakan kontrasepsi oral yang mengandung kombinasi hormon wanita. Bekerja dengan cara mencegah pematangan sel telur, meningkatkan kekentalan lendir leher rahim sehingga menghalangi masuknya sperma, dan membuat dinding rongga rahim tidak siap menerima hasil pembuahan. Pil ini diminum di hari pertama haid dan harus diminum 1 tablet setiap hari pada waktu yang sama sesuai petunjuk nama hari yang tertera di kemasannya. Kalau lupa minum, gimana? Gimana cara mengatasinya? Usahakan jangan lupa ya. Soalnya bisa berbahaya, bisa jadi tidak efektif. Bila lupa minum 1 butir pil, maka harus minum 2 butir pil segera setelah mengingatnya. Apabila lupa meminum 2 butir pil atau lebih, maka dalam 7 hari gunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual atau hindari hubungan seksual selama 7 hari. Oh ya, efek samping yang kamu dengar belakangan ini tentang pil seperti berat badan meningkat, jerawatan, flek hitam, itu semua bukan karena kontrasepsi pil, tapi tergantung dari individu masing-masing.
Dan terakhir adalah kontrasepsi jenis permanen atau biasa disebut kontrasepsi mantap, terdiri dari vasektomi dan tubektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi bedah untuk pria dengan cara memutus saluran spermanya. Operasi ini biasanya dilakukan di klinik atau rumah sakit dengan melibatkan pemotongan dan mengikat mati saluran sperma. Untuk tubektomi biasanya dilakukan dengan cara memotong saluran tuba falopi pada wanita, sehingga pembuahan sel telur oleh sperma tidak terjadi. Operasi ini juga dilakukan di klinik atau rumah sakit. Bu, kira-kira biayanya mahal nggak sih? Untuk tubektomi emang agak mahal, tapi bisa efektif untuk seumur hidup. Tapi kamu nggak usah khawatir, karena BKKBN punya program IUD gratis. Jon, menurutmu kontrasepsi yang nyaman buat aku yang kayak gimana sih? Untuk wanita aktif seperti kamu, lebih cocok menggunakan kontrasepsi suntik. Karena kamu cuma butuh datang ke dokter atau bidan sebulan atau 3 bulan sekali, daripada kamu harus minum kontrasepsi pil setiap hari. Pasti ribet. Wah, kayaknya aku tertarik nih sama kontrasepsi suntik. Kayaknya aku besok mau konsultasi ke bidan deh. Kayaknya saya boleh ikut ya, soalnya saya juga ikut tertarik nih pakai kontrasepsi. Ya. Jadi kalau kalian sudah ngerti, sukses ya buat KB-nya. Aku pamit dulu ya, Jem. Wah, nggak rugi nih punya tetangga apa tiger. Jem bisa aja. Ya udah, aku pamit dulu ya, soalnya harus ngisi seminar buat kontrasepsi. Hati-hati ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kontrasepsi aman dan terjangkau untuk semua kalangan. Mari kita sukseskan program KB dengan penggunaan kontrasepsi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia. Keluarga terencana, keluarga sejahtera, 2 anak cukup.